Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mohon damai sejahtera, mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, kami memahami dengan baik, dan akhirnya kami dapat mengalami firman itu dalam hidup kami pada hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita menang atas pergumulan. Saudara, selama kita masih ada di dunia ini, maka pergumulan pasti selalu ada. Apa pergumulan itu? Pergumulan itu bisa disebut sebagai pergulatan ataupun tekanan, masalah, dan berbagai tantangan kehidupan. Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia juga sedang berada dalam pergumulan yang berat. Dia berada di penjara ketika menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Namun demikian, dia memberikan nasihat bagaimana kita mampu menghadapi pergumulan. Maka yang pertama, dalam ayat 4 sampai 5, dia berkata, bersukacitalah. Jadi tetap bersukacita dalam Tuhan. Kelihatannya memang agak kontras, karena antara pernyataan Paulus dengan kondisinya yang sedang berada di penjara. Bagaimana mungkin dia bisa bersukacita? Itulah pikiran kita. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa sukacita itu ternyata tidak dikaitkan dengan keadaan penderitaan yang dialami. Tetapi sukacita itu dihubungkan dengan relasi atau hubungan pribadi dengan Kristus. Jadi jika hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu baik, maka dari sana akan muncul sukacita. Sekalipun di tengah-tengah berbagai pergumulan ataupun kesulitan. Jadi ini hal yang sangat penting menjadi penekanan di dalam bagian ini. Maka dia berkata, ya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya segala kesulitan itu tidak bisa menjadi penghalang bagi kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, dia berkata, tetaplah berdoa dan bersyukur. Dalam ayat 6 sampai 7. Bahwa dalam pergumulan, ya kekhawatiran bisa muncul dan itu manusiawi. Tetapi sekaligus bagian ini mengingatkan kita, termasuk jemaat Filipi kan bukan jemaat yang sudah sempurna. Kita juga tentu tidak sempurna. Kita masih mengalami yang namanya kesedihan, ada kesusahan di dalam pergumulan. Tetapi ditekankan dalam bagian ini, janganlah khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir terhadap segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan hidup di dunia, ya terutama dengan kehidupan yang kekal. Jikalau kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita akan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Tapi jika kita sungguh-sungguh berdoa atau bergantung kepada Tuhan, maka di sana muncul damai sejahtera. Dan damai sejahtera itulah yang memelihara atau memimpin hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu diibaratkan seperti tentara yang berjaga atau seperti wasit yang memimpin pertandingan. Damai sejahtera itu disebutkan melampaui segala akal. Maka dikatakan di sini, damai sejahtera memelihara hati dan pikiranmu. Kuncinya adalah kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus. Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera ataupun ketenangan. Ada ketentraman di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tetaplah berpikir dan berbuat hal-hal yang positif. Ayat 8-9. Berpikir mengenai hal-hal yang baik, yang mulia. Itu adalah langkah penting agar kita tidak dikuasai oleh masalah atau pergumulan. Karena
pola pikir itu akan menuntun kita kepada kebaikan. Tapi kita tidak mungkin bisa menjadi pemenang kalau kita tidak berpikir secara benar, tidak berpikir yang baik, tidak berpikir secara positif. Maka dalam situasi yang sulit dikatakan, mari kita memikirkan hal yang baik dan melakukan atau berbuat hal yang baik bagi sesama. Memang kecenderungan dalam situasi yang sulit dalam pergumulan, orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Karena dia merasa, wah saya sendiri saja, saya tidak mampu untuk bisa memikirkannya. Pergumulan saya saja berat, bagaimana mau memikirkan atau berbuat baik terhadap orang lain. Tetapi justru di saat-saat yang sulit, Tuhan memanggil kita untuk tetap memikirkan dan melakukan kebaikan. Jadi kita percaya bahwa di balik pergumulan, di balik semua tantangan, selalu ada peluang yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi berkat. Jadi ini hal yang penting. Kita diberikan kemampuan berpikir dan berbuat yang benar sekalipun di tengah berbagai pergumulan, ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Jadi inilah 3 hal yang sangat penting bagi kita bagaimana menghadapi pergumulan, yaitu tetaplah bersukacita, tetaplah hidup di dalam doa dan ucapan syukur, dan tetaplah berpikir dan berbuat hal-hal yang positif. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman. Kami sadar bahwa hidup di dunia memang pasti ada pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi firman Tuhan memberikan kami sebuah kelegaan, bahwa ketika kami fokus kepada Tuhan, ketika kami tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami sukacita, Tuhan akan terus memberikan kami damai sejahtera, bahkan Tuhan terus memimpin kami supaya kami memiliki pikiran yang positif, kami dapat melakukan perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.